diri, meskipun permohonan itu tidak pernah direstui. Dan pada tahun 2017, kantor Stefan diserbu oleh sekelompok bersenjata. Stefan pun tewas dalam baku tembak. Azab menghina Nabi Muhammad. Pernahkah terlintas dalam benak kita mengapa dari sekian banyaknya nabi, hanya kelahiran Nabi Muhammad SAW saja yang selalu dirayakan oleh umat Muslim? Hal ini karena ada keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki nabi lain. Sayangnya, masih banyak orang yang tega menghina utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Tetapi apa yang ditanam itulah yang dituai. Orang-orang yang menghina Nabi Muhammad ini hidupnya selalu berujung tragis. Ya, ketika berani menginjak harga diri seorang nabi, maka Allah akan mendatangkan tragedi yang tak terduga bagi mereka. Dan berikut ini, Seleb on News Viral telah merangkum sederet orang-orang yang bernasib tragis karena telah menghina Nabi Muhammad SAW. Lars Vilks, kartunis Swedia mati gosong dalam kecelakaan. Lars Vilks merupakan seorang kartunis kontroversial asal Swedia yang sempat menggegerkan publik dengan karyanya sebuah kartun Nabi Muhammad dengan badan seekor anjing pada 2007 silam. Lars Vilks pun menuai banyak kemarahan umat Muslim, dianggap penghinaan agama. Lars Vilks akhirnya berada dalam perlindungan polisi setelah menerima banyak ancaman mati atas perbuatannya yang sangat kurang ajar. Lars Vilks hidup dalam kegelisahan dan ketakutan. Dan tepat setahun lalu, Lars Vilks meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Mobilnya menabrak sebuah truk dan terbakar. Salah satu sumber mengatakan Lars Vilks tewas terbakar hidup-hidup hingga gosong bersama dua pengawalnya. Bukan cuma di dunia mengalami hal buruk, jelas di akhirat pun mengalami hal buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita semua rezeki dan kehidupan di dunia ini. Kalau dihina, jelas Allah marah. Ketika Allah marah, maka kehidupan kita di dunia tidak pernah menemukan kebahagiaan, apalagi akhirat. Bahkan orang-orang tersebut yang menghina nabinya, menghina Tuhannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang paling rugi dan serugi-ruginya dalam kehidupan. Dalam surat Al-Kautsar ayat 3, Inna syani'aka huwal abtar. Ini sudah dijelaskan dan dipaparkan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Allah Muhammad, orang-orang yang membenci para nabinya, orang-orang yang membenci Allah, gak bakal dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini atas dasar rahmat Allah. Jikalau rahmat itu diputus oleh Allah, maka manusia mengalami keburukan yang sangat luar biasa. Stephen Craig Carbonnier, jurnalis dan kartunis mati dalam baku tembak. Stephen Craig Carbonnier merupakan seorang jurnalis sekaligus kartunis majalah satir di Perancis. Stephen menjadi terkenal lantaran karyanya yang berjudul Charlie Hebdo, di mana sebuah kartun yang menyindir Nabi Muhammad yang digambarkan sebagai editor tamu. Hal ini pun menyulut kemarahan umat Muslim di dunia. Dan tepat sehari sebelum terbit pada bulan November tahun 2011, kantornya dirusak. Stephen dan dua rekannya pun akhirnya meminta perlindungan pihak kepolisian. Bahkan ia merasa terancam dan meminta agar diperbolehkan membawa senjata api untuk membela diri, meskipun permohonan itu tidak pernah direstui. Dan pada tahun 2017, kantor Stephen diserbu oleh sekelompok bersenjata. Stephen pun tewas dalam baku tembak. Nabi besar Muhammad SAW, beliau diutus ke muka bumi ini ada innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dengan adanya dia sudah bersusah payah, sudah membersihkan dan sudah memperbaiki akhlak manusia, tetapi toh pada saatnya dia dihina. Apakah itu masuk akal atau tidak? Ini adalah perbuatan yang sangat jahanam.
neraka jahanam. Ancamannya tidak ada ampunan bagi orang yang menghina Nabi besar Muhammad SAW. Abu Lahab mati menghitam dan membusuk. Abu Lahab ialah paman dari Nabi Muhammad. Meskipun demikian, Abu Lahab rupanya begitu menentang bahkan menjadi penghalang Nabi dalam berdakwah. Tidak hanya itu, dirinya juga menghina keponakannya sendiri. Bahkan saking bencinya terhadap Rasul, Abu Lahab sampai menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan istri-istri mereka yang merupakan anak dari Nabi Muhammad. Akibat dari perbuatannya, Abu Lahab menderita sakit parah dan menyebarkan aroma busuk sehingga siapapun tak sudi mendekat. Bahkan saat ia meninggal dunia, mayatnya dilempari batu oleh sanak keluarga dari kejauhan hingga terkubur oleh batu kerikil. Dan sampai kini kuburan Abu Lahab masih tercium bau busuk. Bau busuk guys di sini, Allahu Akbar. Ini bau apa ya, Bu? Orang terlaknat di dunia, tempat matinya aja bau bangkai. Pindah Kendriman! Pindah! Siapa kau? Telah menyerang istriku. Aku bukan siapa-siapa. Katakan, sebelum aku hilang kesabaran. Nanti akan aku beritahu setelah kau menjadi mayat Siliwangi. Makam Ratu Galuh Tangsel. Mengejutkan, ada makam Ratu Galuh di Tangerang. Ratu Galuh atau istri dari Prabu Siliwangi ternyata ditemukan di tempat lain selain di Kebon Raya Bogor. Boim adalah warga sekaligus penjaga makam yang sebelumnya mengaku didatangi sang ratu dalam mimpi. Kali ini saya sedang bersilaturahmi ke makam Ibu Ratu Galuh Gumilang Sastrawijaya yang konon katanya ada hubungannya dan merupakan istri dari Prabu Siliwangi. Setiap malam Jumat itu bermimpi didatengin, dihadirin beliau gitu. Saya menolak, karena menolaknya kenapa? Yang saya tahu Ibu Ratu Galuh Mangkualam itu Kebon Raya Bogor. Gitu. Ternyata beliau bilang di sini pun saya sampai, cuman nama yang berbeda, gelar yang berbeda, tapi isinya mah beliau juga istrinya Prabu Siliwangi. Sekarang kita sudah berada di depan pintu makam Ibu Ratu Galuh Mangkualam ya. Di sini ada berapa makam, Pak? Nah, di dalam ada 2. Iya. Itu Ibu Ratu Galuh Mangkualam sama Raden Mas Syarif. Ya, saya sudah menyiapkan 10 tangkai bunga sedap malam ya, karena supaya beliaunya senang pada saat kita silaturahmi. Amin. Menginjakan kaki di area makam sang ratu, Furi Harun merasakan aura yang berbeda. Dipercaya punya peran penting dalam penyebaran agama Islam. Semasa hidup, Ratu Galuh ternyata punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Ini yang konon membuat makam sang ratu tetap harum dan mengundang banyak peziarah. Kalau saya, ya, Ibu Ratu Galuh ini sesosok seorang raja yang luar biasa. Kalau masalah cantik pasti ya, cuman sungguh arif dan bijaksana gitu. Ya itu pun karena saya tahu beliau karena mimpi aja gitu. Kalau ketemu secara lahiriahnya mah wujud, tidak hanya mimpi aja. Ya seperti raja, pakaian raja gitu, pakaian mahkota lah, gitu, kebesaran gitu, layaknya seratu raja. Ya itu beliau minta diurusin gitu, minta dirawatin. Makanya ya saya tadi yang saya ceritakan, saya nggak cukup 3 Jumat, 7 Jumat baru saya percaya yakin, saya datang hadir, itikaf semalam untuk meyakini ternyata memang beliau. Ya, jadi biasanya kalau orang tirakat di sini berapa hari? Ya paling saya izinin 3 hari 3 malam lamanya. Biasanya apa aja yang mereka lakukan di sini selama 3 hari? Ya biasanya dia di sini dia sholat dan berzikir.